Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bertemu lagi masih dalam materi yang sama, yaitu dimensi 3 ya. Materi kelas 12 semester 1. Di sini masih sama, kompetensi yang akan kita pelajari adalah mendeskripsikan jarak ya, masih jarak. Setelah di video-video sebelumnya kita membahas tentang dari mulai garis tinggi menjadi konsep dasar, kemudian kita sudah mempelajari jarak antara titik atau jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis. Sekarang kita akan mempelajari materi yang terakhir dalam KD ini sebenarnya adalah jarak dari titik ke bidang. Bagaimana jarak dari titik ke bidang? Bagi yang belum menonton video-video sebelumnya, silahkan ditonton dulu agar nanti bisa lebih mudah paham. Karena nanti ini meskipun materinya jarak dari titik ke bidang, itu akan berkaitan erat dengan jarak titik ke titik ataupun dengan jarak dari titik ke garis. Oke, sebelumnya kita lihat dulu, kita ulang lagi bahwa definisi jarak itu adalah lintasan terpendek yang dibentuk antara dua objek. Jadi di sini berarti objek yang akan kita bahas tentunya objek geometris, itu adalah titik dan bidang ya, seperti itu. Seperti apa? Contohnya di sini ada sembarang titik A, kemudian ada bidang alfa. Di bidang biasa kita sebut dengan huruf Yunani, ataupun kalau bidangnya ada titik-titik pojoknya kita sebut dengan titik-titiknya, misalkan bidang ABCD. Nah, bagaimanakah jarak dari titik A ini ke bidang alfa? Kita masih ingat bahwa konsep dasar bidang dia itu tidak terletak pada bidang itu tidak terbatas. Dia dua dimensi, punya panjang dan lebar yang tidak terbatas secara konsep. Nah, inilah yang dimaksud dengan jarak dari titik A ke bidang alfa, itu adalah panjang garis AP, di mana garis AP ini membentuk sudut 90 derajat ataupun tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi sebenarnya nanti P ini ada yang nyebutnya titik P ini, ada yang melambangkannya P ini sama juga dengan aksen gitu ya, atau tulisannya agak jelek ya, apa-apa, proyeksi ortogonal, proyeksi tegak lurus A pada bidang alfa gitu. Seperti itulah. Atau bisa juga nanti kalau tadi A ke P, berarti itu kita mengubah jarak dari titik ke bidang menjadi jarak titik ke titik. Nah, terkadang kalau misalkan kita kesulitan untuk mencari titiknya, proyeksinya, bisa juga kita mencari jarak dari A ke alfa itu. Seakan-akan kita mencari jarak dari A ke garis BC, di mana BC ini memuat titik P. Memang tujuan dasarnya adalah kita mencari titik P, yaitu bayangan dari A pada bidang alfa, sehingga menjadi garis yang tegak lurus. Seperti itu konsepnya. Jadi boleh nanti diubah ke dalam ke dalam titik ke titik, meskipun pada umumnya dari titik ke garis ya, kebanyakan. Jadi jarak A ke bidang alfa adalah AP. Jadi seperti ini kalau kita definisikan, jarak dari titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas AP dengan P adalah suatu titik pada bidang alfa, sehingga AP tegak lurus dengan alfa. Jadi harus tegak lurus. Kenapa harus tegak lurus? Ya sekali lagi karena jarak itu lintasan terpendek. Andai kita mencari di sini misalkan ya, kita menganggap jarak dari A ke BC itu adalah AC, ini kan AC nanti sudutnya jadi sudut lancip ataupun sudut tumpul lah ya. Nanti berarti tidak akan menjadi sisi yang terpendek, tidak akan membentuk lintasan terpendek seperti itu. Untuk selanjutnya nanti jarak dari A ke bidang alfa kita notasikan dengan seperti ini ya. Ini J-nya jarak lah ya. Sekali lagi ini adalah notasi lokal kita. Jadi J-nya jarak dari A ke bidang alfa begitu. Karena
Untuk memperpendek saja kita penulisan, biar tidak selalu mengulang-ulang jarak A titik A ke bidang alfa, ya kita sebut saja kayak gitu, jarak A ke bidang alfa kita notasikan seperti ini. Sehingga dari sini bisa kita anggap bahwa jarak dari A ke bidang alfa ya, itu juga nanti akan sama juga dengan jarak dari titik A ke garis BC misalkan begitu, garis BC, atau juga sama juga dengan jarak dari A ke titik P gitu, atau AP. Nah begitulah ya. Jadi nanti meskipun dia bidang, pada saatnya nanti kita akan mengubah ataupun mencari wakil dari bidang ini menjadi garis ataupun menjadi titik. Nah sehingga nanti kuncinya kalau misalkan jarak dari titik ke titik ini kan sudah bisa kita eksekusi dengan apa, Pitagoras ya. Tapi kalau dari titik ke bidang, nah ini berarti nanti tinggal dari titik ke garis kita akan mengubah dia menjadi sebuah segitiga gitu ya. Jadi ini misalkan jadi segitiga, segitiga begitulah. Sehingga AP ini adalah apa? Garis tinggi dari ya, AP itu sama dengan garis tinggi segitiga apa? ABC. Nah begitu ya. Jadi tetap konsepnya nanti pakai garis tinggi ataupun pakai Pitagoras. Sebagai contoh, misal ini ada sebuah ruangan ya. Ini ruangannya kosong, maksudnya ya relatif kosong. Di atasnya ada lampu ya. Atau misalkan kalian sekarang nonton di kamar ataupun di kelas, bisa lihat di atas kalian ya, di atasnya pasti ada lampu ya, ada lampu. Nah lampu itu boleh kita anggap sebuah titik. Bagaimana jarak dari lampu itu ke lantai yang kita anggap bidang? Maka mana jaraknya? Tentu jaraknya, misalkan di sini ada lampu ini lah ya, misalkan lampu yang ini kita lihat, katakan ini lampu A gitu. Mana jaraknya ke bidang alasnya ini, ke lantai ini? Tentu jaraknya adalah panjang ataupun tinggi bayangannya ke sini, ke P gitu ya, ataupun A aksen gitu. Jadi inilah jaraknya. Kan tidak bisa kita sebut jaraknya itu dari sini ke pinggir ke sini, kan enggak, itu tidak menghasilkan lintasan terpendek. Kalau saya lintasan terpendek jadi di sini, atau bahasa kitanya tinggi lah ya, tinggi begitu jarak dari titik ke bidang itu. Tapi misalkan kalau yang putra sedang melakukan futsal begitu ya, terus nanti pas saat bola melambung ke atas gitu, mana ketinggian misalkan ketinggian bola itu mana? Ketinggian bola itu boleh kita anggap jarak dari titik ke garis. Misalkan kalau bolanya di sini, ya maka lihatlah dia jatuhnya di mana, misalkan di sini gitu ya, bayangannya di sini, berarti itu ketinggiannya gitu. Itulah gambar dari ataupun perumpamaan jarak dari titik ke bidang seperti itu ya. Kebayang ya, bola lagi di atas, nah mana ketinggian bola itu adalah jarak dari bola ke alas, ke lapang, atau jarak dari titik ke bidang, seperti itu. Kemudian nah di sini contoh ya, contoh 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 satuan. Berarti kalau rusuknya 6 satuan ya pokoknya 6 satuan, panjangnya 6, entah 6 meter, 6 km, pokoknya 6 saja. Tentukanlah jarak dari, nah ini sudah ada ya, AF ke ABC, BA ke bidang BDHF, dari C ke bidang BDG, dan D ke bidang CGH. Maka langkah apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Tentunya setelah kita membaca dan memahami soal ya, maka langkah pertamanya adalah selalu gambar dahulu. Kalau belum ada kita gambar. Ya, kita kerjakan dulu yang A ya. Di sini ada F, lalu ini ada bidang ABC. Nah, ini ABC. Nah, ini panjangnya berapa tadi? 6 ya. 6 satuan. 6 lah. Mana jarak F ke ABC itu? Nah, di sini sudah dikeluarkan ya. Sudah dikeluarkan. Ini F-nya, ini ABC-nya. Ya sudah terlihat jelas. Mana jaraknya?
Jadi tugas kita adalah kita mencari titik pada bidang ABC, sehingga apabila ditarik dari F menjadi sebuah garis yang tegak lurus terhadap bidang ABC, atau kita cari bayangan F. F ini kalau ingin lebih real gitu ya, kalau ingin lebih real kalian merasakan, bagus kalau misalkan di samping kalian sekarang ada apa namanya, ada alat peraga kubus gitu ya, baik itu dari besi ataupun dari stick lah, ataupun misal kalau tidak mau seperti itu bisa membayangkan di kamar kalian, kamar ya, misalkan saja ya kan rata-rata kamar kita itu bentuknya prisma segi 4 ya, entah itu balok ataupun kubus. Biasanya dianggaplah meskipun balok anggap saja bentuknya kubus, kan kubusan balok hanya masalah proporsi panjang lebar dan tinggi saja. Jadi misalkan pojok ada yang namain tuh A B C gitu ya, putarannya sama. Jadi ini kalau kita mau menamai titiknya kan tinggal A B C D gitu ya, A B C D berputar, tidak boleh acak-acakan, jadi A B C D gitu putarannya. Lalu nanti yang atas A itu juga A akan berpasangan dengan E F G H. Sebenarnya putarannya boleh ke sini ya, boleh ke depan A B C D, boleh ke belakang ke sini A B C D, boleh ke depan juga sebenarnya A B, langsung ke atas C D boleh. Yang penting berputar mengikuti satu siklus. Misalkan seperti ini ya, setelahnya seperti ini ya. Jadi F itu kan salah satu pojok. Kalau di sini misalkan ya, pojok kiri kan, pojok kiri atas. Maka kalau dibayangkan, kalau kita buat bayangannya, maka dia akan jatuh di titik B. Begitu. Sehingga jarak dari F ke ADC itu sama juga dengan FB. Panjang garis FB. Kenapa? Karena FB sudah tegak lurus dengan alas. FB kan dia rusuk ya. FB tegak lurus dengan ABC ataupun FB tegak lurus dengan ABCD. Karena kan bidang ABC kalau diperluas jadi ABCD juga. Maka FB sama dengan 6. Begitu. Jadi jarak dari F ke ABC itu adalah 6. Seperti itu. Ya, sudah dipahami ya. Oke, kemudian yang kedua ya, jarak A ke BDHF. Gambar dulu. Nah, ini BDHF. Jadi BDHF itu adalah bidang ya. Bidang BDHF. Bidang diagonal. Maka bagaimana cara mencarinya? Nah, kalau kita kesusahan mencari proyeksinya, mencari proyeksi sebagai titik, boleh kita cari garis. Kira-kira A ke BDF itu sama juga dengan jarak dari A ke mana ya? Gitu misalkan. Nah, akan sama juga dengan jarak dari A ke BD. Karena mereka kan satu bidang, di bidang alas ya. Kebayang ya? Kalau belum kebayang, bayangkan tuh pojok ya, pojok kamar ke garis tengah, ke diagonal. Kan itu jarak ke bidangnya itu. Pasti sudah tegak lurus dengan bidang itu. Nah, begitu ya. Jadi kita kalau sudah menjadi jarak dari A ke BD, ini sudah gampang. Kalau A ke BD, keluarkan saja segitiga ABD. ABD segitiga siku-siku. Siku-sikunya di A. Panjang AD-nya berapa? Tadi di sini panjang rusuknya 6 satuan ya. Berarti A-nya jaraknya dulu ya. Mana jarak dari A ke BD? Ya ini AP. AP gitu ya. P sembarang titik pada BD. Sehingga kalau mau mencari AP, nah ini boleh kita menggunakan apa namanya? Perbandingan luas ya, bahwa alas kali tinggi atau tinggi kali alas, ini kan AP sebagai tinggi kalau alasnya BD ya. AP itu tinggi, alasnya BD. Kalau ini belum paham silahkan lihat lagi materi garis tinggi ya sebagai konsep dasar dari dimensi 3. Kemudian BD alas, lalu AB juga dia adalah alas kalau tingginya AD gitu ya. Yang penting alas dan tinggi itu kan sering tegak lurus. Berarti kita cari dulu BD, AD. Nah, kita sudah tahu lah ya. AB itu rusuk 6, ada juga 6. BD itu boleh pakai Pitagoras 6 akar 2, atau kita sudah tahu bahwa BD itu kan diagonal bidang di kubus, maka pasti rumusnya A akar 2, berarti 6 akar 2, seperti itu. Kita hitung saja, kita substitusi ya. 6 kali 6 kan coret-coret gitu ya. Tinggal kita rasionalkan, kali akar 2 per akar 2 jadi 3 akar 2. Jadi jarak dari bidang A ke bidang itu 3 akar 2. Nah, perlu dipahami ya.
Apakah ada cara lain? Nah, ada cara lain. Bahwa dari A ke B DHF itu kan sama dengan A ke B D tuh. Sedangkan A ke B D itu karena ABCD itu persegi, maka maka jarak A ke BD itu adalah setengah dari diagonalnya, yaitu AC. Jadi setengah dari AC. AC itu sama juga bidang diagonal. Diagonal bidang. Berarti 6 akar 2. Coret-coret 3 akar 2 sama. Tapi ini berlaku hanya khusus di kubus. Kalau di balok ataupun di alasnya itu tidak persegi gitu ya, pakai yang ini. Jadi ini konsep secara umumnya, tapi kalau misalkan di kubus boleh kita langsung pakai ini 3 akar 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian contohnya ketiga, C ke BDG. Jarak dari C ke bidang BDG. Kita gambar dulu ya. Berarti tugas kita kan C ke BDG, cari dulu siapa wakil BDG. Apakah dia titik, apakah garis? Ya, seperti itulah. Nah, ini diputar ya, ini C-nya diputar lah, kubusnya diputar supaya terlihat ini C, ini BDG. Berarti kita harus mencari bayangan C ke BDG nih, sini. Waduh, kemana kira-kira ya? Kan kira-kira ke sini. Karena kalau C ke BD itu kan jadi nggak tegak lurus ya, karena BDG-nya agak miring begitu. Jadi kalau C ke BD itu nanti sudutnya jadi lancip, jadi tidak tegak lurus. Sedangkan jarak kita harus tegak lurus. Jadi tidak bisa kita mencari C ke BDG. C ke BDG itu tidak akan sama dengan jarak dari C ke BD. Kenapa? Karena tidak tegak lurus bidang nanti. Kan kalau C ke BDG pasti itu setengah dari AC ya, yang tadi setengah dari AC. Ini kan kalau tadi kan bidangnya sudah BDHF. Kalau C ke titik tengah, katakan C ke O ke sini pasti sudah tegak lurus. Kalau ini kan miring nih. Jadi tidak bisa, harus ke tengah-tengah gitu, tengah-tengah. Ya mirip kalian kalau ada bidang miring, di depan kalian ada bidang miring, misalkan ada rumah ada atapnya gitu. Rumah ada atapnya. Kalian berada di dalam gitu. Kalau kalian ingin membuat garis yang tegak lurus, pasti kan nggak ke ujungnya, tapi carilah yang tegak lurus. Nah, sehingga katakanlah tadi titik tengahnya M ya. Nah, sehingga si segitiga BDG ini dia diwakili oleh sebuah garis tinggi GM. Ini kan kalau kita cermati BDG ini segitiga apa ini? Sama sisi ya, sama sisi. Kenapa? Karena BD itu adalah diagonal bidang, BG diagonal bidang, GB juga diagonal bidang. Jadi semuanya sisinya sama. Jadi dia adalah diagonal bidang atau segitiga sama sisi. Nah, pada umumnya memang kalau ada jarak dari titik ke garis ke segitiga itu pasti diwakili oleh garis tinggi supaya gampang. Ya, meskipun di sini kan garis tinggi dari segitiga segitiga BDG ini ada 3 ya, bisa dari B gitu, bisa dari G, bisa dari D. Di sini kita ambilnya dari G ke M. M ini pasti di tengah-tengah BD, karena itu sifat dari garis tinggi segitiga sama sisi. Pasti memotong sisi yang di depannya menjadi 2 yang sama, jadi ini pasti sama. Nah, begitu. Sehingga kalau ditanya berapa CM, ya CM itu adalah setengah AC. Begitu. Sehingga dari sini sudah kita ketahui bahwa jarak dari C ke BDG sama juga dengan C ke GM. Kalau sudah jarak dari titik ke garis, berarti tinggal kita keluarkan segitiganya, segitiga C ke GM ya, CGM gitu saja. CGM. Segitiga apa itu CGM? Segitiga, bayangkan saja di di kamar kalian tuh CGM, berarti C-nya kalau di sini ya pojok. Kalau kalian lagi ke depan nih, pojok belakang gitu kan ya, pojok belakang kita, M-nya tengah-tengah, C, G-nya di atas M, G-nya di atas C, ya pasti segitiga siku-siku di C. Nah, gitu. Panjang CG itu jelas dia adalah berapa itu? 6 ya, karena ini tadi satuannya 6 panjangnya. CM setengah dari diagonal bidang 3 akar 2. Karena AC-nya 6 akar 2. GM, nah ini GM boleh pakai Pythagoras atau boleh di pertemuan kita sebelumnya kita sudah bahas bahwa
jarak dari suatu titik ke titik tengah bidang di hadapan, ini kan M titik tengah bidang ya di hadapannya, itu pasti A per 2 akar 6. Jadi rumusnya A per 2 akar 6. A per 2 akar 6 itu jarak dari titik ke titik tengah bidang di hadapan. Jadi nanti GM itu pasti akan sama dengan HM gitu. Akan sama dengan EM. Nah, begitulah. Akan sama juga dengan siapa? FM itu sama, pasti A per 2 akar 6. Agar nanti tidak perlu dicari lagi. Lumayan menghemat waktu ya. Nah, maka yang kita cari adalah jarak dari C ke GM ya, kita sebutlah CP gitu ya. Bagaimana cara mencari CP? Boleh pakai perbandingan luas kayak seperti tadi, atau karena ini segitiga siku-siku ya, jadi boleh tinggal kalikan saja sisi-sisi yang tegak lurus. Siapa? CG dan CM. CG dan CM itu kan tegak lurus tuh, dibagi sisi yang miring GM. Seperti itu. Jadi kalikan sisi-sisi yang tegak lurus, CM kali CG dibagi sisi miring. Itu kalau garis tinggi pada segitiga siku-siku, garis tinggi yang ketiga. Masukkan saja sama kita ya, tinggal berapa ini? 6 kali 3 akar 2 per 3 akar 6. Nah, ini kan coret-coret ya. Akar 2 dibagi akar 6. Akar 3 di bawah ya. Akarnya masih ada. Tinggal ya ini kan dirasionalkan lah ya. Akar 3 per akar 3 dipolaris jadi 2 akar 3. Dan cukup sampai sini jawabannya ya. 2 akar 3 tidak perlu dihitung pakai kalkulator. Jadi misalkan akar 3 itu berapa? 1,7 sekian. Gak usah, udah saja 2 akar 3. Itu sudah untuk paling cantik lah gitu ya. Apakah ada cara lain? Ada cara lain nggak ya? Ada sebenarnya. Bagaimana cara lainnya? Keluarkan bidang ACGF. Nah, ACG, ACGE, kok ACGF? ACGE ya, ACGE kita keluarkan nih, ACGE. Nah, ini kita keluarkan ACGE ini. Gitu ya. Diagonal apa ini? Diagonal, bidang diagonal, kok diagonal. Lalu misalkan ada titik, ada N, titik tengah GE. Misalkan ada N, ini untuk memahaminya saja ya. Ada N titik tengah GE di sini. Titik tengah N di sini. Ya sehingga kalau misalkan kita ibarat, kalau misalkan N ini dibayangkan ke bawah, dia bakal jadi M. Karena sama-sama titik tengah kan begitu ya. Seperti titik tengah. Sehingga AN, mana AN? Ini AN. Nah, AN ini akan memotong apa? Memotong EC di titik Q. Jadi ini ada EC nanti memotong di titik Q. Nah, di sini ada titik Q gitu maksudnya ya. Seperti itu. Atau boleh kita lihat seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya, ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Gratis lah. Bisa di Play Store ataupun kalau buat PC bisa download saja, cari di Google download GeoGebra dan itu legal. Itu ini kan cek ke mana? Cek ke BDG ya, cek ke BDG sama juga dengan cek ke GM tadi, sama juga dengan jarak dari C ke P. Nah seperti itu ya, ini CP nanti ada CP. Jadi bagaimana cara kita mencari CP? Tadi kan ada cara yang kedua, katanya buat garis N, di mana N itu titik tengah GE, jadi ada N titik tengah GE, nah begitu ya. Sehingga nanti garis AN, ada AN, nah itu AN ya, memotong EC, mana EC? EC, nah itu. Jadi itu AN memotong EC, gambar dulu AN-nya, gambar dulu EC-nya, memotong di titik Q. Nah begitu, memotong di titik Q. Sehingga katanya apa? Sehingga apa yang terjadi kalau seperti ini? Kalau kita lihat, dari sisi samping seperti ini, pas. Apa yang kita peroleh? Coba kita hilangkan yang ini objeknya. Kita buang dulu segitiganya. Nah, ini, coba apa yang kita dapatkan? Ini kan bidang ACGE ya. Jadi seperti ini. Ini kan AP pasti tegak lurus nih. Ini pasti CP pasti tegak lurus dengan G apa ini?
dengan GM tadi ya, seperti itu. Nah, sehingga ini kalau kita lihat ada sebuah keteraturan sehingga diperolehlah bahwa seperti ini ya, CP itu pasti sama juga dengan PQ, pasti sama dengan TE, begitu. TE. Artinya CP itu bagian dari CE. Karena ternyata kalau kita tembuskan CP ini kita perpanjang, dia bakal memotong ataupun melalui titik E, begitu. Karena CP itu adalah apa namanya, bagian dari CE, dan kita lihat ini kan sama nih. Ini mana? Ini pasti sama panjangnya. Oh ya sudah, berarti apa yang kita peroleh? CP itu sepertiga CE. Sehingga CP itu adalah sepertiga dari CE itu diagonal ruang. 6 akar 3. Jadi sepertiganya ya 2/3, 2 akar 3 gitu, sama. Boleh seperti itu. Dan ini juga bisa digunakan untuk soal-soal lain yang serupa. Misal kita mencari jarak dari, masih soal ini saja ya. Misalkan dari E ke BDG lah, sama ya, E ke BDG. E ke BDG nanti juga akan sama. BDG ini akan diwakili oleh GM, gitu saja. GM mana GM? Oh, ini GM. Ya karena ini apa, GPC itu tegak lurus, pasti GPE juga tegak lurus, ini pasti siku. Oh, sehingga jaraknya itu adalah EP, begitu saja, EP. Kan jarak dari E ke GM itu EP. Karena harus tegak lurus. EP itu siapa? EP itu adalah 2/3 dari EC, gitu saja. 4 akar 3. Jadi boleh seperti itu. Dan juga berlaku untuk yang lainnya yang sejenis ya. Misal dari F nih, dari F ke mana ya? Sama juga dengan kalau misalkan sini ya, contoh tambahan. Jarak dari F ke EGB. Nah begitu. Ini F, ini EGB. Nah, ini kan kasus yang sama. Ya cuma segitiganya terjungkir saja dibalik ya, gitu. Biar kelihatan pakai warna. Nanti kan gini ya. Nah, gitu. Tentu nanti EGB diwakili oleh B, misalkan di sini B apa ya, BT lah begitu. Nah, BT kan begitu. Jadi jarak F ke EGB itu sama juga dengan F ke BT. Oh, begitu. Jarak F ke BT. Ya F ke BT. Ya berarti sama dengan berapa F ke BT itu? Ya itu kan deket tuh. Itu pasti sepertiga dari DF gitu, sepertiga dari DF gitu saja. Atau sama juga dengan di sini 2 akar 3. Nah, begitu ya. F ke BT. Ya kalau D ke BT atau D ke EGB gitu, itu baru 2/3 seperti itu ya. Itu cara cerdasnya ya, karena di samping kita memaham itu cepat, kita juga harus paham. Oke. Sekarang yang keempat, jarak dari D ke CGH. Nah, D ke CGH berarti kita cari wakil dari CGH itu siapa, apakah titik, apakah garis. Itu tentu kita gambar dulu. Ini D, ini ke CGH. CGH berbentuk apa itu, segitiga ya, sama kaki siku-siku. Manakah jarak dari D ke CGH? Apakah sama juga dengan jarak dari D ke CH? Nah, ya, D ke CH. Apakah ini tegak lurus bidang nggak sih? Ini tegak lurus, tapi bukan tegak lurus bidang ya. Karena kalau tegak lurus bidang artinya harus menancap begitu. Ya, ini kan kalau kita gambarkan ini ternyata ya, kalau kita lihat D itu terletak pada bidang CGH. Artinya karena kan CGH ini bidang, sehingga dia bisa diperluas. Ini kalau diperluas kan ya bisa jadi CDGH juga. Gitu di sini. Karena terletak pada bidang, ya, kita tahu bahwa kedudukan titik terhadap bidang kan ada dua ya. Kalau tidak pada bidang ya di luar bidang. Kalau di luar bidang ada jaraknya.
Tapi kalau dalam bidang seperti bola, tadi kan kalau di awal kita misalkan jarak titik ke bidang itu kalau dalam bola ya ketinggian bola terhadap lapang sebagai bidangnya. Kalau bolanya terletak di lapang, punya ketinggian nggak? Nggak punya. Ya, artinya jaraknya adalah 0. Ini juga jadi 0. Jadi nggak ada jaraknya. Seperti itulah. Ya. Itu contoh jarak dari titik ke bidang pada kubus. Karena bagaimana kalau bukan kubus? Misal di sini ada limas ya, segi 4 beraturan dengan panjang AB 4. T-nya adalah 6 dan P di tengah BC. Tentukan jarak dari T ke ABCD dan P ke TAD. Tentu langkah pertama gambar dulu. Ini gambar seperti ini. Bawahnya 4. Artinya beraturan itu ini alasnya persegi jadi 4 semuanya. AB itu berarti AB, BC ya, CD, AD itu sama 4. Dan TA itu TA, TB, TC, TD itu adalah 6 semuanya. Kita mencari jarak dari T ke ABCD. T ke ABCD ini kan jarak dari titik ke bidang. Berarti kita harus mencari wakilnya dulu nih. Wakil dari siapa? Wakil dari ABCD. Kalau kita lihat ya, ini kan kalau kita hayati ternyata kalau kita buat proyeksi dari T ke bawah, itu T itu pasti akan jatuh di mana? Ya, karena ini beraturan pasti jatuh di tengah-tengah di sini. Ya, pasti jatuh di tengah-tengah, mirip banget. Nah, gitulah. Pasti di tengah-tengah. Nah, saat ini TO. Atau dengan kata lain ini sebenarnya adalah tinggi dari limasnya. Seperti itu. Sehingga kalau kita mau mencari TO, nah bagaimana cara mencari TO? Ya kalau ini kan jarak dari titik ke titik ya, titik ke titik. Kalau jarak titik ke titik berarti pakai Pitagoras saja. Kalau kita jarak dari T ke O itu kan garis tuh. Biar jadi segitiga, ya gunakanlah titik lain. Boleh TOP, boleh ya. Tapi kalau TOP kita mau nyari TO harus tahu dulu TP gitu. Kita bisa mengeluarkan segitiga ya TOB misalkan ya. TOB. Kenapa TOB? Ya karena OB-nya kita bisa cari dengan gampang, TB-nya kita sudah tahu. Jadi kan TB-nya berapa? 6 ya. Dan OB-nya 2 akar 2. Dari mana 2 akar 2? Oh, itu titik tengah persegi. Pasti setengah dari diagonal bidang dari BD gitu ya. BD kan itu 4 akar 2. Bisa menggunakan Pitagoras atau kita sudah tahu lah ya. Kalau diagonal itu pasti akar 2 kalau di persegi. Nah, sehingga bagaimana TO? Ya pakai Pitagoras saja, pakai Pitagoras ya. Bahwa TO itu adalah TB kuadrat dikurangi OB kuadrat begitu. Kita hitung menyam-menyam dan 2 akar. Bisa juga kita menggunakan ya ini kalau mau nyari TO nih bisa menggunakan cadas ya, cara cerdas Pitagoras bagi yang ingat yang tanpa pakai inilah. Ini kan 2 akar 2 ini 6 kan bisa diubah jadi 2 ya. Kita cari FPB nya kan 2 ya. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3 berarti 9, 2 akar 9. Nah, berarti kalau 2 akar 9 di sini adalah 2 akar karena sama-sama 2 akar, tinggal 2 akar 9 kurang 2 gitu. Karena ini akar 9 di sini akar 2. Jadi inilah 2 akar 7. Jadi seperti itu ya. Kalau ingin menggunakan cara ini kalau belum paham boleh lihat di video ada cadas Pitagoras gitu ya. Cadas Pitagoras. Kalau tidak salah satu playlist namanya sudah dibuat satu playlist. Oke, seperti itu. Sekarang yang kedua, bagaimana cara kita mencari jarak dari P ke TAD? P itu tadi titik tengah BC ya. Sehingga ini panjangnya berapa tadi? Ya. Ini 4 ya. Ini 4, ini 6. Sehingga kalau ditanya berapa BP, ya BP pasti 2. BC juga pasti 2. Ada di tengah. Berarti tugas kita cari wakil dari TAD ini. Ya kalau kita lihat apakah sama juga dengan jarak dari P ke AD gitu? Tentu tidak ya. Kenapa tidak? Ya karena tidak kalau misalkan di sini P, ya pasti ini ke tengah-tengah di sini. Ini kan nanti P katakanlah di sini Q gitu. Nanti kan tidak tegak lurus dengan bidang TAD.
sedangkan jarak harus tegak lurus. Pasti agak ke atas lah gitu ya. Kalau ke atas kan nanti di sini akan jadi apa namanya? Akan jadi tegak lurus. Nah, sehingga di sini katakanlah ada titik tengah dari AD begitu. Dari di sini si TD ini diwakili oleh garis tinggi PQ. Itu pasti tengah-tengah dari AD juga. Jadi jarak yang dicari adalah PR sebenarnya. Jadi jarak dari P ke TAD itu sama juga dengan jarak dari P ke TQ. Sama juga dengan PR. Kalau kita sudah punya, tentu kalau kita mau mencari PR kan, PR gini agak kesusahan karena kita nggak tahu R ini berapa gitu, panjangnya QR ini nggak tahu kita berapa, sehingga kita fokusnya ke sini, titik ke garis PTQ. Berarti tinggal kita keluarkan segitiga PTQ. Dan PTQ pasti segitiga sama kaki ya, sama kaki. Karena pasti TQ dan TP itu sama ya. Panjangnya pasti sama. Nah, kita mencari PR. Bagaimana cara kita mencari PR? Nah, ingat ya, di rumus segitiga dulu bahwa kalau ada segitiga sama kaki seperti ini, lalu kita mencari garis tinggi ini yang T2, kan kalau T1-nya gampang ya, kalau T1 kan tinggal akar dari B kuadrat dikurangi A per 2 kuadrat, kan ini pasti A per 2 begitu. Kalau kita mau mencari yang T2-nya, nah, ya baru kita menggunakan apa namanya, perbandingan luas, alas kali tinggi sama juga dengan alas kali tinggi. Berarti kalau di sini alas kali tinggi ataupun tinggi kali alas lah ya, PR ini boleh kita anggap tinggi, maka alasnya TQ begitu. Jadi PR kali TQ akan sama juga dengan alas yang spesial kan ini ya. Ini kan tinggi yang spesial itu dari T. Nah, ini tinggi yang spesial itu dari T. Kenapa? Karena dia sebagai puncak. Karena nanti jatuh di sini membagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, jadi TO kayak gitu ya. Jadi kalau mau mencari PR, gunakan perbandingan tinggi kali alas, PR kali TQ akan sama juga dengan TO kali PQ. Nah, gitu saja. Jadi, nah tadi PR terus dulu ya. PR dikalikan TQ, tinggi kali alas akan sama dengan tinggi TO dikalikan PQ. Nah, begitu. Ini rumus dari sini. Kita kan perlu siapa? Perlu PR jelas itu PR apa namanya? PR adalah yang kita cari ya. Ini PR yang kita cari. TQ-nya kita perlu cari. TQ-nya perlu kita cari ataupun TP lah. TQ sama TP kan sama. TO-nya, nah TO-nya tadi sudah kita cari lah ya di awal. Tingginya kan tadi berapa? Tadi 2 akar 7 ya. Tinggal mencari PQ-nya sudah kita tahu 2. Jadi kita cari dulu apa namanya TP. TQ. Dimana TQ akan sama juga dengan TP. Sini kita nyarinya TP. Bagaimana mencari TP? Kalau mau mencari TP, bisa kita menggunakan segitiga apa ini? TOP atau TPO. TOP lah, top. Ya, top. Ini kan segitiga sama segitiga siku-siku ya. Ininya 2, ininya berapa ini? Tingginya tadi kita sudah tahu. TO itu adalah berapa TO? TO 2 akar 7 ya. 2 akar 7. Nah, tinggal 2 akar 7 tambah 2 ditambahin ya, menyam-menyam jadi 4 akar 2. Ini kalau pakai cadas kan begini, ini 2 akar 7 ya. Ini 2 akar 1. Berarti ini sama juga dengan 2 akar 7 tambah 1 karena sisi miring. Berarti 2 akar 8. 8 itu 2 akar 2, 4 akar 2 seperti itu. Jadi 4 akar 2. Tadi rumusnya ini. Nah, ini rumusnya PR kali TQ sama dengan TO kali PQ. Masukkan saja angka-angkanya. Sudah tahu TQ-nya 4 akar 2, TO-nya 2 akar 7. Menyem-menyem lah, ini coret-coret saja lah ya. Ini kan coret-coret saja. Nah, akar 14. Oh, ini MP. Salah, ini bukan MP. Apa ini? PR. Ini kok jadi MP ini? PR ya, PR. Jadi jawabannya adalah, jadi jarak dari P ke TAD itu adalah akar 14, saudara. Oh, masih ya, masih kuat, tenang. Ini baru 2 contoh. Sekarang contoh ketiga. Ini yang greget ya, greget. Ini sambil dicatat, Anda sambil melihat, sambil mencatat ya. Pause kalau misalnya dia bagus kalau misalkan sebelum Anda melihat pembahasan, Anda cobalah sendiri.
biar lebih kerasa begitu. Ini diberikan suatu kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 4 satuan, M dan N berturut-turut adalah titik tengah FG dan GH. Hitunglah jarak dari G ke bidang BDMN. Tentu ini harus digambar dulu. Ya, harus digambar. Ini kalau cuma dibayangkan, waduh, susah. Mungkin sebagian orang yang punya kecerdasan spasial tinggi ataupun sudah punya pengalaman yang cukup banyak, ya bisa tanpa digambar ya. Tinggal beres. Tapi kalau merasa belum, ya janganlah, gambar dulu saja, gambar dulu. Nah ini ya, ini kan M dan N berturut-turut, nah titik tengah FG, jadi berarti M itu titik tengah FG gitu ya, dan N titik tengah GH, seperti ini saja. Ini panjangnya 4, berarti FM berapa? FM 2 ya, ini juga 2. Nah, mana jarak dari G ke BDMN? Apakah jaraknya itu jarak dari B ke BD ya kok B sih, jarak dari mana tadi, biru lah ya biar semangat. Apakah jarak dari G ke BDMN menyebutnya harus BDMM ya, apakah sama juga dengan jarak dari G ke NM begitu? Ini penyebutannya harus BDNM, bukan apa ya, tidak boleh menyebutnya itu BDMN gitu, BDMN. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita gambar ini Pak menggunakan aplikasi, misal kayak seperti GeoGebra, maka BDMN itu begini, otak komputernya itu mikirnya begini, dari B berarti ke D, dari D ke M, dari M ke N, baru ke D lagi. Jadi nanti seperti ini gambarnya. Inilah BDMN. Jadi harus apa namanya? Harus berputar. Mau BMND itu boleh, BMND boleh, atau MNDB boleh gitu. Seperti itu boleh. Yang keliru kalau BDMN gitu ya. Jadi tidak mengikuti perputaran. Apakah jaraknya G ke MN? Kalau kita lihat ini kan G ke MN, pasti ke tengah-tengah ke sini. Apakah untuk sudut 90 derajat terhadap bidangnya nanti, misalkan di sini ada G apa ya, GP misalkan begitu, apakah membentuk 90 derajat GP itu terhadap BDMN? Tentu tidak ya, tumpul atau lancip lah. Nah tentu kita harus mencari yang apa namanya, ya tegak lurus gitu. Nah penyelesaiannya adalah, nah ini kalau digambar seperti ini. Ini dilihatnya dari atas ya, viewnya diubah di atas, sehingga ya apakah dari G ke MN, tentu G ke MN itu tidak akan tegak lurus. Dan ternyata GP ini kan P titik tengah MN, ternyata kalau ini diteruskan itu bakal tembus ke E. Nah, bakal tembus ke E gitu ya. Wah, ternyata tidak bisa kalau jadi GP, karena GP itu nggak tegak lurus. Ya. Nah, atau OP. Itu titik tengah, titik yang di bawah ya. Ini titik yang di bawah. Nah, ini kan kalau kita lihat BDNM ini sih trapesium. Peraturan tapi. G ke OP. Ya sebenarnya bisa ya, benar. Jaraknya adalah G ke, kalau ke OP benar. OP ini kan perwakilan dari BDMN. OP cukup mewakili BDMN begitu. Sehingga kalau kita sudah punya jarak dari titik ke garis, ya tinggal kita keluarkan segitiganya. Segitiga apa? GOP. Nah, GOP segitiga apa nih kira-kira? GOP. Bayangkan di kamar Anda tuh G tuh di pojok. Kalau Anda lagi melihat ke depan ya, ke tembok yang di depan Anda, G itu berarti pojok kanan atas. Nah, P itu jadi O itu di bawah Anda, tengah-tengah yang di bawah Anda. P itu dekat-dekat sama G lah ya. Ke apa namanya? Bidang diagonal gitu. P misalnya. Jadi kira-kira apa itu kira-kira? GOP. Harus terbayang tuh. Ya, betul. Kumpul ya. Kumpulnya di P kan? Dan di P. Kumpulnya di P. Nah, berarti bagaimana cara kita menyelesaikannya?
Ingat, karena ini segitiga tumpul berarti tetap ya segitiga tumpul itu punya 3 garis tinggi. Kalau yang belum paham segitiga tumpul punya 3 garis tinggi, ya tonton dulu video yang konsep garis tinggi segitiga ya di video di satu playlist ini biar lebih kena. Nah, sehingga kalau kita mau mencari jarak dari G ke P, itu berarti si OP ini mana? OP ini harus diperpanjang. Kenapa? Biar dia tegak lurus. Karena kalau G-nya ke sini ini tumpul semua nih. Kalau kita mencari titiknya, mencari jarak dari G ke OP tadi kan sudah kita dari G ke BDMN diubah jadi G ke OP ya. Jadi jarak dari G ke BDNM sudah kita sederhanakan menjadi jarak dari G ke OP. Nah, begitu. Ini kan titik ke garis. Berarti garis tinggi segitiga kan? Gak mungkin kita mencari titik pada OP di sini. Antara O dan P di sini. Gak mungkin. Kenapa? Gak akan tegak lurus. Berarti harus di luar P. Jadi diperpanjang. OP-nya diperpanjang. Karena konsep dasarnya kan garis itu tidak berbatas. Nah, berarti tinggal kita mencari panjangnya. Panjang dari semua ini GOP ini kita harus tahu semua panjang sisinya atau minimal 2 lah. Ternyata ini wah, udah kelihatan tadi ya, pura-pura belum lihat. Titik ini kira-kira titik apa ya kalau di sini? Ini kan GP nih. GP mana garis yang tegak lurus dengan GP? Kalau ini GP kalau diperpanjang kan jadi GE tuh. Dan di sini ada titik. Mana yang garis yang tegak lurus dari O ke PG? Ke GP. Tentu ke Q. Nah, Q ya. Q begitu. Kalau di sini ini kita sebut S. Sehingga kalau kita mau mencari GS, boleh menggunakan boleh menggunakan perbandingan segitiga, perbandingan luasnya alas kali tinggi atau tinggi kali alas. Misalkan di sini kan alasnya GS ya. Jadi GS begitu, GS dikalikan dengan GS. Kalau GS sebagai tinggi, alasnya adalah OP. Awas, OP bukan OS. Ini kan PS ini sebagai garis bantu saja. Karena segitiganya adalah GOP. Jadi kalau GS sebagai tinggi, alasnya OP bukan OS. Akan sama juga dengan OKI ya. OKI itu kan tinggi ya. OKI kali kalau OKI sebagai tinggi maka alasnya betul PG ya, PG bukan KG karena PG sebagai garis bantu. Berarti kita harus mencari, karena yang kita cari adalah siapa tadi? GS yang kita cari ya. Ini kan yang kita cari GS. Ini kan GS. Berarti kita harus cari OP-nya berapa, OK-nya berapa, PG-nya berapa. Kalau GP nampaknya tahu ya. GP ini. GP itu kan, itu bagian dari GE. Dan ini pasti sama nih. Menggunakan sifat yang tadi lah. Ya, mirip yang sifat yang tadi di kubus. Ini karena ini NM HG ini semuanya sejajar dan jaraknya sama. Jadi GP itu sepertiga dari ini seperempat ya. GP itu seperempat dari GE. GE itu kan diagonal bidang. GE itu panjangnya bidangnya itu 4, berarti GE itu adalah berapa? 4 akar 2 ya. 4 akar 2. Berarti GP ya seperempat dari 4 akar 2 ya akar 2. GP akar 2, PQ juga sama akar 2. Oh ini sorry ini belum ya. Udah ya sama GS, OP, PG. OKI ya kita udah tahu lah, OKI itu akan sama juga dengan AE ya 4. Ini tadi sudah akar 2 akar 2. Nah, berarti tadi mana tadi? OP belum tahu ya. OKI-nya sudah tahu, PG-nya sudah, tuh tinggal cari OP. Bagaimana cara mencari OP? Nah, kalau mau mencari OP, kita keluarkan segitiga OPQ. OPQ ini kan segitiga siku-siku nih, siku-siku. Ya, maka kalau mau mencari OP tinggal akar dari OQ kuadrat tambah PQ kuadrat. OP kan garis miring. Ya, hitunglah semua kita dapat 3 akar 2 gitu. Dapat 3 akar 2, sehingga tinggal kita masukkan ke rumus ke sini. Di sini GS-nya kita sederhanakan ya, OQ kali PG ini. Oh, lumayan lama ya yang ini. Oke, masukkan saja. Nah, 4 per akar 2 per ini. Nah, ini coret-coret akar 3. Sehingga dari sini
kita bisa mengetahui bahwa jarak dari G ke BDNM sama dengan G ke OP sama dengan 4/3. Alhamdulillah ya. Agak panjang memang, tapi dinikmati saja, dinikmati ya. Apakah ada cara lain? Memang ini konsep ini sebenarnya baru Bapak temukan, baru Bapak sadari ya, temukan. Ini mah bukan hal yang begitu spektakuler. Ini Pak juga baru sadar itu ini minggu kemarin loh gitu, kemarin. Karena biasanya ini kita pakai perluasan ya, pakai perluasan bidang. Jadi ini kan kalau kita nyari G ke P ini ya, kalau misalkan kita bayangkan kita membuat garis, ya kalau misalkan kita membuat garis nih, garis ya, sebentar kita geserkan dulu ya, geser. Setelah kita mau membuat sebuah garis dari G kan ke P nih, kalau kita buat ke sini, ini lihat, ini kan menjadi apa namanya, garis tumpul. Kita kan tugasnya mencari dari G ke P gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, lihat G ke P. Kalau kita buat garis ke antara P sini, ini pasti menjadi sebuah apa namanya, sebuah garis yang tidak tegak lurus. Maka kalau mau ini kan tuh lancip ya, tapi semakin ke atas lancipnya semakin mendekati siku-siku sehingga harus keluar. Nah begitu. Maka bagaimana caranya? Ini harus kita ya perluas bidangnya. Bagaimana cara perluas bidangnya? Ini si BM ini BM ini diperpanjang nih. BM diperpanjang ya. Karena nanti kalau BM diperpanjang, misalkan kita buat garis, BM diperpanjang, itu kan BM itu nanti bakal berpotongan dengan CG. Nah begitu ya. Sama juga nanti si DN itu DN. Nah, DN ini diperpanjang seperti itu. Berpotongan juga. Nah, nanti mereka berpotongan di titik T. Nah begitu ya. Sehingga kita bisa melihat ada segitiga baru nih, segitiga apa ini? Nah itu ada segitiga itu ya, segitiga MG apa itu? MGT. Nah, ini kita buang dulu. Ini sebagai pembantu. Nah, jadi ini. Maka mana? Nah, kita buatlah GT ya. GT itu berapa panjangnya? Kamu mencari GT seperti ini, jadi dibuat dulu karena nanti berarti jarak dari G ke P, nah berarti OT juga nanti diperpanjang, OP diperpanjang, dia akan menjadi PP seperti itu. Sehingga kita keluarkan ya, seperti ini. Lalu bagaimana tadi kalau cara seperti ini? Ya kita harus mencari dulu di sini pakai warna biru ya. Berarti kan kita kalau mau mencari jarak dari G ke OP gitu ya, itu sama juga dengan jarak dari G ke PT kan begitu. G ke PT ya, kalau G ke PT keluarkan segitiga GPT begitu. GPT siku-siku ya, siku-siku di G itu miring, ini P, ini T. Kalau kita mau mencari PG kita sudah tahu akar 2. Nah, TG, bagaimana cara mencari TG? Kalau mau mencari TG, kita keluarkan segitiga BCT. BCT ya, agak kasar. BCT. BCT. BC itu panjangnya 4. Di sini ada titik G ya. G itu panjangnya ini 4 juga. Lalu ada M ya. Bersama G ada M di sini. Berapa GM? GM itu 2. Pakai rumus perbandingan bahwa gini sajalah, pakai rumus perbandingan terlalu lebay ya. Bisa aja ini kan BC dengan gini aja. BC berbanding MG itu kan sama dengan BC itu berapa BC? BC 42 gitu ya. Itu kalau mau mencari TG, BC itu kan BC berbanding MG akan sama juga dengan TC ya, segitiga yang besarnya. TC berbanding apa? Berbanding TG. Nah, biar sama 4 berbanding 2, kita kan tahu ini 4 ya.
Berarti kan TC itu harus 2 kali lipat dari TG. Ini 4. Ya berarti ini 4 saja lah. Bakal jadi 2 kali lipat itu. Kenapa? Jadi 8 berbanding 4 gitu. Sehingga ini kita peroleh 4. Ini 4, ini juga 3 akar 2. Begitu. Maka bagaimana cara kita mencari GS? Nah, ini kan kesini GS. Sama sekali sebenarnya ini GS. Cuma pendekatannya berbeda. Berarti ya kalau mau mencari GS ya sudah saja. Kalau ini segitiga siku-siku tinggal apa? Kalikan yang tegak lurus PG kali GT dibagi PT. Nah, begitu ya. Berarti dengan berapa PG nya? Akar 2 kali 4 per 3 akar 2. Coret-coret sama 4 per 3. Jawabnya sama. Nah, itu cara memang ini agak keren sih terlihatnya ya. Oke, itu saja. Silahkan Anda kalau mau berlatih di pembahasannya, mudah bisa diupload lah ya. Ini tadinya itu ada yang keliru kalau nggak salah. Jarak. Oh, ini bukan AP ya. Bentar. Nah, ini EP ya, ini EP. Ini sebelumnya AP itu keliru. Jadi EP sudah benar. Ini limas, ini tetrahedron bidang 4, beraturan bidang 4 elemen tentu bidang 4 tau lah ya, mirip limas, tapi malasnya segitiga sama, karena beraturan berarti segitiga sama sisi. Ini kalau di kimia SP3 kalau nggak salah. Bentuk kelompok SP3 kan begitu tuh. Carilah. Silakan. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Hampir 1 jam ya. Ini yang panjang karena memang materinya menarik. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.